Assalamualaikum, halo guys. Kali ini gue mau ngebahas beberapa manfaat overscroll medsos yang jarang disebutkan oleh banyak orang. Topik ini bakal gue jelasin secara ringkas dan padat dalam waktu 8 menit. Menurut Michael Kent, media sosial adalah segala bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan umpan balik. Dari definisi tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa aplikasi seperti WA, IG, Facebook, TikTok, Line, dan Telegram itu termasuk dalam kategori media sosial. Dilansir dari Hootsuite, angka pengguna media sosial di seluruh dunia pada tahun 2022 mencapai angka 4,62 miliar dari total populasi manusia sebanyak 7,91 miliar. Jadi bisa dibilang lebih dari separuh manusia di dunia sudah menggunakan media sosial. Untuk di Indonesia sendiri, pengguna medsos mencapai angka 191 juta dari total penduduk sebanyak 270 juta, atau bisa dibilang 2/3 penduduk Indonesia telah aktif menggunakan media sosial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hootsuite, ada 4 media sosial yang memiliki jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Pertama, WhatsApp dengan persentase sebanyak 88,7% dari jumlah populasi, disusul Instagram, lalu Facebook, kemudian TikTok. Yang pengen gue sorot di sini adalah 3 aplikasi yang ada pada peringkat 2 sampai 4, di mana pada ketiga aplikasi itu memiliki fitur Infinite Scroll. Infinite Scroll alias gulir tanpa batas merupakan sebuah teknik atau sistem yang membuat pengguna terus dapat melihat konten yang banyak hanya dengan melakukan scroll saja, baik di desktop dan mobile. Cara kerja teknik ini sangat mudah, yaitu ketika pengguna melakukan scroll ke bawah, aplikasi medsos tersebut dengan otomatis akan memuat konten lagi yang berhubungan dengan konten sebelumnya. Fitur ini diterapkan di banyak media sosial seperti IG, TikTok, Twitter, Facebook, Pinterest yang bertujuan untuk meningkatkan screen time para pengguna sehingga pengguna betah dan tidak akan keluar dari aplikasi tersebut. Manfaat Infinite Scroll untuk developer media sosial tersebut adalah screen time user dan pendapatan mereka bakalan meningkat. Developer atau pembuat aplikasi media sosial itu menciptakan algoritma dan menggunakan fitur Infinite Scroll agar pengguna betah berlama-lama bermain media sosial, sehingga iklan yang dapat ditayangkan menjadi lebih banyak, dan tentunya cuan yang mereka dapatkan semakin meningkat. Pada intinya, tambah lama screen time user, maka tambah besar cuan yang dapat dihasilkan. Kemudian, untuk pengguna sendiri, adanya Infinite Scroll memudahkan pengguna dalam menemukan konten yang ia sukai tanpa perlu mengeklik dan mengeksplor konten terlebih dahulu. Jadi, pengguna tidak perlu berpikir konten apa yang harus ia tonton. Secara otomatis, pengguna sudah disuguhi dengan konten yang ia sukai terus-menerus tanpa ada habisnya. Hal ini berkat algoritma yang dibuat oleh developer media sosial. Mereka membuat program yang otomatis dapat mendeteksi minat user berdasarkan kebiasaan pengguna tersebut. Misal gue disuguhin video bola, dan gue tonton sampai akhir bahkan sampai gue beri like dan komen. Secara otomatis, beranda gue isinya kebanyakan video bola. Jadi gue nggak perlu susah-susah searching atau pencet-pencet tombol explore untuk mencari video bola. Mungkin manfaat berikutnya adalah memperkuat otot jari. Karena semakin banyak kita scroll medsos, tentu jari kita semakin kuat dan terlatih. Siapa tahu kan karena saking seringnya scroll medsos bisa kuat push up cuma pakai jari. Canda cuy. Efek negatif dari adanya Infinite Scroll ini dari sisi pengguna yaitu pertama, membuat pengguna procrastinator atau menunda melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal ini disebabkan karena memang melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti olahraga, membaca buku, atau mengerjakan PR adalah suatu hal yang membosankan dan melelahkan. Tidak seperti scroll medsos yang gampang dilakukan dan bikin happy. Padahal waktu yang kita miliki itu sangat berharga. Jadi jangan dibuang-buang cuma buat scroll konten medsos yang gak ada habisnya. Karena itu kita perlu memprioritaskan hal yang bermanfaat bagi kita terlebih dahulu. Setelah itu baru boleh main medsos. Efek negatif yang kedua adalah fear of missing out atau biasa disingkat FOMO, yaitu perasaan takut ketinggalan sesuatu yang terupdate. Intinya pengguna takut ketinggalan kabar atau tren yang sedang berlangsung. Orang-orang yang ngalamin FOMO ini kerap merasa takut akan dicap ketinggalan zaman dan tidak gaul. Maka dari itu mereka terus-terusan lihat medsos. Dan kalau ada yang tren, mereka bakal langsung ikut-ikutan aja tanpa tahu itu bermanfaat bagi mereka apa enggak.
Efek negatif yang ketiga adalah membuat pengguna insecure atau kurang bersyukur. Karena apa yang kita lihat di medsos adalah hal yang serba menyenangkan dan perfect. Semisal lihat story teman kita yang lagi liburan, atau teman kita yang pamer kekayaan, pamer kecantikan, pamer kegoblokan, dan lain-lain. Tentu kita sedikit banyak menjadi iri atau membandingkan diri kita dengan teman kita, yang hasilnya membuat kita menjadi sulit bersyukur. Padahal mereka yang suka pamer di medsos itu ya emang butuh pengakuan, dan itu bisa jadi fake alias palsu. Ya pokoknya kalau kalian udah ngerasa kayak ada rasa iri atau insecure pas lihat postingan di medsos, gue saranin mending kalian kurang-kurangin lah main medsosnya. Efek negatif yang keempat adalah popping alias phone snapping. Adalah sikap dimana kita mengabaikan orang lain untuk berinteraksi dan lebih fokus dengan gadget yang kita punya. Membuat kita jarang berinteraksi di dunia nyata dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam medsos. Akibatnya skill komunikasi dan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar berkurang. Jadi kita menjadi pribadi yang lebih individualistik alias mementingkan diri kita sendiri. Seharusnya kita keluar guys untuk bersosialisasi karena kita punya peran dalam kehidupan masyarakat. Misal dengan bergabung dengan komunitas pemuda desa, komunitas bapak-bapak atau ibu-ibu kerumpi, pokoknya keluar dan berinteraksi lah cuy. Efek negatif yang kelima adalah kualitas tidur terganggu. Blue light yang dihasilkan oleh layar gadget dapat menghambat produksi hormon melatonin dalam tubuh yang memiliki fungsi untuk memfasilitasi tidur manusia. Maka dari itu kalau mau tidur jangan main gadget dulu cuy. Misal lo mau tidur jam 10 malam, jam 8 atau 9 malam gitu taruh gadget lo di tempat yang jauh yang gak bakal lo jangkau supaya lebih gampang tidurnya. Nah, memang media sosial itu kegunaannya banyak banget. Bisa nambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan bahkan untuk melebarkan bisnis serta mendapatkan penghasilan atau pekerjaan. Tetapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan media sosial dengan efektif, maka bukannya dapat manfaat tapi malah mudaratnya aja yang kita dapat. Dan misal di antara kalian yang lihat video ini ngerasa kalau medsos itu punya dampak jelek ke diri lu, kayak poin yang gue sebutin tadi, gue punya tantangan buat lu, yaitu tantangan buat detox media sosial selama 15 hari. Jadi intinya lu stop dulu dari medsos, nggak bikin story, nggak lihat story, nggak buka IG, YouTube, Twitter, dan semua medsos yang kalian punya selama 15 hari. Ya kecuali WA sih, karena ini mungkin nyangkut ke masalah pekerjaan, sekolah, keluarga, dan lain-lain. Nah setelah ngelakuin detox ini, yang bisa kalian rasakan adalah kalian sadar kalau komunikasi secara nyata itu lebih asik. Terus kalian bakal berhenti ngebanding-bandingin diri sama pencapaian orang lain dan fokus kepada apa yang bisa kalian lakukan. Dan lo bakalan tahu kalau sebenarnya nggak buka medsos selama itu lo nggak bakal ketinggalan kabar apa-apa. Dan kalaupun ketinggalan itu nggak berpengaruh ke diri lo alias nggak penting sama sekali. Kalau masalah detox medsos ini nggak bakal gue jelasin panjang lebar karena udah banyak yang buat videonya di YouTube. Pokoknya tujuan gue bikin video ini adalah supaya menyadarkan tentang bahaya fitur infinite scroll medsos yang jarang kita sadari sekarang ini. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya gue minta like dan subscribe. Sekian dari SK21, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.